kita masuk ke materinya. Pengertian pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penginventarisasian, hingga laporan sarana dan prasarana agar secara tepat guna dan juga tepat sasaran. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan dan pengadaan. Yang kedua, yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Lalu kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu pengadaan. Pengadaan sendiri ialah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena fungsi dan kegiatan setiap organisasi berbeda, maka pengadaan sarana dan prasarana kantor juga tidak selalu sama antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Dalam mengadakan sarana dan prasarana, juga harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Maka dari itu, sebelum pengadaan, kita harus merencanakan kebutuhan apa yang harus kita buat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor antara lain sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Yang kedua, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketiga, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lalu setelah itu, yang diperhatikan dalam penyusunan perencanaan prasarana kantor itu yaitu sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Setelah itu, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan terakhir, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana itu sendiri. Lalu kegiatan yang kedua yaitu penyimpanan. Setelah kita melakukan perencanaan dulu nih, barang-barang apa yang harus kita beli atau kita adakan, lalu tahap selanjutnya itu pengadaan, lalu tahap selanjutnya setelah pengadaan dan barang itu ada yaitu penyimpanan. Penyimpanan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian instansi lain atau yang diperoleh dari bantuan. Tujuan penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain: yang pertama, agar barang tidak cepat rusak. Yang kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang. Yang ketiga, agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari. Yang keempat, memudahkan dalam analisis suatu barang. Lalu sebelum menyimpan barang atau bahan kantor yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan. Lalu yang kedua, pergudangan sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan atau belum. Yang ketiga, sifat barang yang disimpan. Jadi sifatnya itu mudah karatan atau mudah rusak kalau terkena apa gitu. Kita harus memperhatikan sifat barang yang kita simpan. Lalu yang keempat yaitu sarana penyimpanan dan pemeliharaannya. Kelima, prosedur dan tata kerjanya. Keenam, biaya yang disediakan. 7, tenaga yang diperlukan. Dan kedelapan, jangka waktu penyimpanannya. Jangan sampai nanti barang ini harus cepat-cepat digunakan tapi ternyata kita tidak gunakan sampai kadaluarsa. Itu pasti akan tidak mengefektifkan dan juga tidak mengefisienkan pekerjaan. Pemeliharaan itu sendiri ialah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai.
Tujuannya pemeliharaan sendiri itu ialah agar barang tidak mudah rusak karena hama ataupun suhu udara. Lalu yang kedua yaitu agar barang tidak mudah hilang juga. Ketiga, agar barang tidak kadaluarsa. Selanjutnya, agar barang tidak mudah susut dan agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu, seperti pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan berkala. Lalu yang kedua yaitu pemeliharaan berdasarkan jenis barang, pemeliharaan barang bergerak ataupun tidak bergerak. Lalu selanjutnya yaitu inventarisasi. Inventarisasi itu sendiri bisa dilihat yaitu pengadaan semua sarana dan prasarana kantor memerlukan biaya tinggi termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan kegiatan inventarisasi ini. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor itu yaitu semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang instansi atau organisasi tersebut miliki. Secara singkat, inventarisasi tersebut dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Inventarisasi yang dilakukan setiap organisasi bisa berbeda. Namun pada dasarnya semua yang dilakukan dengan tujuan yang sama. Lalu yang terakhir yaitu laporan sarana dan prasarana sendiri. Laporan sarana dan prasarana kantor adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi, keadaan fisik dari sarana prasarana itu sendiri dalam periode tertentu seperti triwulan, semester, ataupun per tahun. Jadi fungsi laporan sarana dan prasarana kantor itu yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban, sebagai pengendali persediaan, dan juga memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan mutasi barang sebagai dasar atau bahan pengambilan keputusan pimpinan yang akan datang. Oke, setelah kita lihat ada berapa pengelolaan sarana dan prasarana kantor? Ada 5 kan? Yang pertama, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan juga laporan sarana dan prasarananya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, pengelolaan sarana dan prasarana? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan berkelompok 2 orang, lalu Ibu akan memberikan diskusi pada kalian semua nih, kelompok-kelompok ini, pengadaan di suatu instansi atau organisasi yang baru. Jadi kalian suatu instansi dan organisasi yang baru, lalu mau mengadakan pengadaan barang nih. Jadinya Anda sebagai sebagai seorang yang bekerja di bagian pengadaan itu membuat perencanaan apa saja barang-barang yang harus dibeli atau diadakan di suatu kantor tersebut. Oke, untuk yang deretan bagian kanan Ibu itu silahkan membuat pengadaan di bidang percetakan. Jadi apa saja nih barang-barang yang harus ada di percetakan itu silahkan ditulis. Lalu yang kedua, yang di tengah Ibu ini silahkan membuat pengadaan di ruang pelayanan pajak. Jadinya silahkan. Lalu yang di kiri Ibu ini yaitu pengadaan di ruang lab sekolah kita, yaitu lab administrasi perkantoran. Oke, ya, silahkan keluarkan kertas, tulis nama, nomor, lalu kelas, lalu silahkan ditulis juga bidang apa yang kalian buat pengadaannya.